Halo sahabat HSC, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Roa Fadila, dalam seleksi akademik PPG 2022. Bapak Ibu apa kabar? Semoga tetap sehat selalu dan dipermudah semua urusannya, juga dilancarkan ujiannya ya. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan membacakan beberapa testimoni yang masuk ke channel YouTube saya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk mengisi testimoninya, berbagi pengalaman kemarin-kemarin ketika ujian. Ini untuk yang dari gelombang 2. Ada kejadian untuk salah grup WhatsApp, kemudian menggunakan laptop bergiliran, handphonenya cadangan Zoom, dan terjadi gangguan server aplikasi Shape Exam Browser-nya. Nah, bagaimana solusi kendala teknisnya? Yuk simak video berikut ini. Nah, bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Roa Fadila. Satu guna bagi saya, satulah bagi Bapak Ibu. Siap ya? Yuk kita mulai. Bapak Ibu, kembali saya ingatkan, ini adalah salah satu testimoni dari gelombang 1 bahwa ujian itu tergantung dari pengawasnya. Ada yang bertanya, Pak, apakah pakai baju hitam putih? Itu tergantung dari pengawasnya. Kemudian yang terbaru yaitu cetak fakta integritas ketika swap foto itu menggunakan baju yang akan digunakan saat ujian. Saya menggunakan baju warna biru, kemudian foto, dan ketika ujian harus memakai baju ini lagi. Tapi itu tergantung kepada pengawasnya. Jangan terlalu banyak informasi dari kiri kanan. Yang penting Bapak Ibu ikuti tata tertib dan arahan dari pengawasnya. Untuk kamera boleh ya kiri kanan, ini jelas. Nah ini dari kanan, mulai ini dari kiri. Kemudian juga untuk lesehan boleh. Lesehan menggunakan meja belajar itu boleh. Nanti Bapak Ibu silakan koordinasi ke pengawasnya. Nah ini salah satu pengawasnya. Nah ini pengawas saya. Dan inilah Bapak Ibu testimoni ketika ujian, dan ini foto zoomnya dikirim dari pengawas, sudah pasti kiriman dari pengawas. Ini dari Bu Andi Narti Amir ya, cetak kartu ujian namun belum bisa bergabung di WhatsApp group. Nah link yang saya copy sudah sesuai, di select, kemudian salin dan tempel di browser dengan kartu di tesnya, tapi selalu nyasar di grup lain. Loh, kok bisa ya nyasar di grup lain? Sesuai dengan sesi saya 12, mohon solusinya. Ya, ini penting juga Bapak Ibu, masih banyak yang belum bisa masuk ke grup WhatsApp-nya. Apakah memang linknya invalid, atau memang linknya ini terjadi nyasar ke grup lain. Berarti Bapak Ibu harus segera hubungi helpdesk PPG pada websitenya. Nanti kita simulasi bagaimana kita menghubungi helpdesk-nya. Ya, yang paling penting Bapak Ibu ketika diberikan link WhatsApp, ya, nanti jika kita sulit untuk mengkliknya karena akan diklik sebagian, Bapak Ibu solusinya disorot, kemudian tempel, sorot ya, salin dan tempel di browser. Nanti akan muncul undangan WhatsApp-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Jika kasus kejadian nyasar ke grup lain, ini juga saya baru dengar juga nyasar ke grup lain. Artinya Bapak Ibu harus segera hubungi helpdesk PPG untuk dikonfirmasi kemudian. Nah ini dari Mbak Agustia, bagaimana jika laptop yang kita gunakan untuk ujian PPG karena sesinya berbeda, lalu laptopnya dipinjamkan ke teman lagi, gimana nih? Dengan exam bro yang sudah terpasang sebelumnya oleh si punya laptop, karena telah ujian dengan sesi duluan. Baik, laptop itu bebas karena laptop itu bertugas hanya untuk menampilkan Shape Exam Browser-nya saja. Karena berbeda akun, berbeda isinya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan laptop secara bergiliran, catatan asal beda waktunya. Ya, itu paling penting, asal beda waktunya. Kemudian nanti Shape Exam Browser-nya tidak usah diinstal ulang. Gunakan saja Exam Browser-nya. Tidak masalah Bapak Ibu ya. Nah jangan lupa Bapak Ibu, setiap ada keluhan, setiap ada kondisi yang berbeda dengan tata tertibnya, harus selalu koordinasi ke pengawas untuk mendapatkan kebijakan saat ujian. Nanti akan berkembang, berbeda pengawas, berbeda kebijakannya, tapi akan sesuai dengan tata tertibnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Permana. Berbagi kendala kemarin saat tes PPG sesi 1. HP-nya mati karena Katedral sendiri salah menancapkan casan HP di casan HP yang tidak tertancap di aliran listrik. Jadi batok chargernya tidak masuk ke terminalnya atau colokannya ya. Akhirnya HP-nya mati, sinyalnya hilang. Aplikasi SMP juga nggak bisa dilanjutkan. Berarti Permana ini menggunakan hotspot dari HP ke laptop,
kemudian menggunakan Zoom juga. Setelah HP dicas, HP-nya tidak mau masuk Zoom, dan pengawas menelpon, akhirnya diperbolehkan menggunakan Zoom menggunakan HP suami. Nah, berarti Ibu Permana ini diberikan kebijakan untuk menggunakan HP lain, menggunakan Zoom, tapi ini ceritanya tidak jelas ya, apakah nama Zoom-nya itu dirubah. Nampaknya ini udah pasti namanya dirubah, nama Zoom-nya. Jadi nama yang bersangkutan. Nah, pokoknya kita tidak tahu apa yang akan terjadi waktu tes. Betul. Siaga saja suami atau teman untuk membantu mengatasi masalah yang akan terjadi. Ya, memang kita harus dibantu, apalagi yang mohon maaf, yang pemula. Jadi sebelum ujian betul-betul dibantu mempersiapkannya sebelum masuk Zoom. Tapi setelah masuk Zoom, ya mohon maaf, yang membantunya pergi dulu. Boleh standby menunggu di luar hingga sampai nanti dipanggil jika terjadi ada kendala. Gitu. Yang paling penting koordinasi ke pengawas untuk mendapatkan kebijakan saat ujian. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini saat ujian ya, kemarin saat ujian menit ke-10 ada gangguan teknis dari LPTK-nya. Gangguan teknis dari servernya. Terus kita akhirnya bisa masuk satu persatu dan mulai ujian lagi. 10 menit ada gangguan, kemudian satu persatu mulai bisa masuk lagi. Setelah waktu sekitar 20 menitan lagi, Zoom-nya mati. Dan ada gangguan teknis lagi dari sananya, berarti 2 kali gangguan teknis dari servernya. Tapi waktu masih berjalan sampai habis. Dan tampilan akhir di laptop, aplikasinya, sama pas gangguan awal tadi. Akhirnya pengawas mengirim pesan lewat WhatsApp, katanya ada gangguan teknis lagi. Dan waktu yang masih berjalan itu error dari pusatnya. Berarti yang waktu masih running itu error dari pusat. Yang pasti ini adalah error servernya. Bahkan ada yang nyampe lebih dari 1 jam. Katanya sudah dimatikan dari pusatnya. Jadi yang saya takutkan apakah tersimpan jawabannya dari soal-soal yang saya kerjakan. Sementara waktu masih berjalan tapi udah dimatikan secara langsung dari pusatnya. Wow, ini namanya force major. Salah satu yang ditakutkan oleh semua peserta, terjadi kendala teknis dari servernya hingga semua peserta tidak bisa melanjutkan ujian. Ya, ini nampaknya emang betul-betul harus dikoordinasikan oleh pengawasnya supaya kita tenang. Tapi kita boleh hubungi helpdesk PPG pada websitenya karena peserta berhak mendapatkan jadwal ujian ulang jika ada kendala server. Ini sesuai dengan tata tertib PPG. Seperti itu Bapak Ibu. Jika pengawasnya belum memberikan penjelasan, Bapak Ibu bisa menanyakan terlebih dahulu, berikan PDF untuk paduannya bahwa kita berhak mendapatkan ujian ulang atau jadwal ulang jika ada force major, jika ada kendala dari servernya. Nah ini dalam ketentuan tambahan panduan peserta ujian. Jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, misalnya gempa, badai, longsor, banjir bandang, yang mengganggu pelaksanaan seleksi akademik berbasis domisili, maka pelaksanaan seleksi akademik akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Ini dia yang terjadi. Jika gangguan server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda. Dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WhatsApp Group. Ya, pengawas sudah memberikan informasinya di WhatsApp Group. Nah ini juga boleh jika terjadi putus koneksi laptop atau HP, kita berikan waktu 10 menit ya untuk mengatasinya. Selebihnya peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Jadi yang paling penting, Bapak Ibu berhak mendapatkan jadwal ulang ujian jika ada kendala server. Nah Bapak Ibu silakan buka web ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan tombol chat di sini ya, diklik maka akan muncul chat admin PPG. Ya ini dia tombol untuk helpdesk PPG-nya. Tulis nama lengkap, alamat email, NOPTK, dan nomor UKG-nya. Ya, instansi, kabupaten kota, dan mulai sesi.
sampaikan apa yang terjadi ketika ujian, ketika Bapak Ibu sulit masuk ke grup WhatsApp, atau nyasar ke grup lain, atau saat ujian. Sampaikan di sini supaya terekam bahwa nomor UKG kita, status kesehatan kita masih bisa diperjuangkan untuk mendapatkan jadwal ujian tambahan atau pengaturan jadwal ulang. Itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Ini ada di pojok kanan bawah di websitenya. Alhamdulillah Bapak Ibu, itulah beberapa testimoni peserta ujian yang masuk di channel YouTube saya. Bagi yang mau memberikan testimoni, silakan saya tunggu Bapak Ibu untuk sampaikan saja di kolom komentar pengalaman Bapak Ibu ketika melaksanakan ujian PPG, sehingga akan membantu untuk rekan-rekan yang lain ya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Roa Fadila. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.